Ibu akan balik lagi share screen. Oke, udah terlihat share screen Ibu? Belum, Bu. Oke, ditunggu dulu. Belum, sudah. Belum. Udah, Bu. Udah, belum? Udah meren? Udah, Bu. Masa sih? Oke, udah terlihat mungkin ya. Nah, sekarang lihat gambar jam pada pukul 03.00. Ini makan tanpa dihitung juga bisa langsung jawab. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 03.00? Lihat. Jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 3. Bisa kita langsung hitung. Membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Ini kalau begini soalnya gampang. Nah, tapi kita akan belajar menghitung dengan perhitungan. Nah, perhatikan. Jarum jam 03.00. Berarti kan ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pergerakan ke tiap angka itu besar sudutnya 30. Ini dari 12 ke 3. Nah, itu kan berarti ini 1, 2, 3. 3 kali 30 sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang jarum menit. Karena menunjukkan waktu 12.00, nah tepat ya, 00, 12.00 berarti ini kan tidak membentuk sudut kan? Sehingga 0 kali 30 sama dengan 0 ya. Angka 12 itu tidak membentuk sudut ya. Sehingga besar sudut pada pukul 03.00 itu adalah sudut terbesar dikurangi sudut terkecil. 90 dikurangi 0 sama dengan 90 derajat. Nah, itu contoh 1. Paham tidak contoh 1? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang lanjut contoh 2. Paham nggak contoh 1? Ini yang udah ngerjain yang benar mah pasti paham, ya? Paham, Bu. Oke, nah sekarang berbeda. Kalau tadi mah 03.00, sekarang mah yang ditanyakan adalah berapakah ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 03.25. Berarti yang ditanyakan, perhatikan yang ditanyakan itu adalah sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada saat pukul 03.25. Nih kalau di sini dilihat adalah, lihat yang garis warna biru dengan warna merah, sudut terkecilnya ya. Nah, caranya bagaimana? Nih, kita mulai dari jarum jam 03.25. 03.25 itu sama dengan, nah, 3 ditambah 25/60. Ini yang 3 itu adalah jamnya, kalau yang 25 itu adalah menitnya. Jadi 3 ditambah 25/60 dikalikan 30. Sama dengan berapa? Buka kurungnya. 3 dikali 30 ditambah 25/60 kali 30. Nah, kita selesaikan. 3 kali 30 sama dengan 90. Kemudian 25/60 kali 30. Nah, bisa kita coret. 30 dengan 60-nya kita coret. Nah, berarti yang 60 diganti dengan angka 2. Sehingga ini bisa kita sederhanakan lagi. 90 ditambah 25/2. 2-nya dari mana? Ini tadi yang 30 dengan 60 kita coret ya. Nah, kita sederhanakan 25/2 itu sama dengan 12,5. Nah, tambahkan dengan 90 sama dengan 102,5. Itu untuk jarum jam. Nah, kalau dilihat di sini ini untuk jarum jam itu, nah sudut yang dibentuk oleh garis yang warna hitam dengan garis yang warna ini dengan garis yang warna merah. Nah, itu besarnya 102,5. Sekarang jarum menit. Jarum menit itu ke 25. Kalau lihat ke 25 itu kan ini ke angka 5. Tuh, angka 5.
Dari 12 ke 5 itu, ini berapa besar sudutnya? Seperti kita ketahui kan, ini 1 itu 30, berarti ini tinggal kalikan 5 kali 30 sama dengan 150. Nah, dari yang warna hitam dari 12 ke 5 itu besar sudutnya ini adalah 150 derajat. Sehingga besar sudut yang dibentuk oleh garis yang warna biru dengan warna merah itu sudut terbesar dikurangi sudut terkecil, yaitu 150 dikurangi 102,5 sama dengan 47,5. Nah, itu jawabannya. Paham nggak? Udah ada yang banyak yang benar kemarin itu, lihat itu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang kita bahas latihan soal. Gambar sudut-sudut berikut. Ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua, nah ini gambarnya. Yang kedua adalah sudut yang besarnya 2/3 sudut siku-siku. Berarti ini 2/3 sudut siku-siku itu adalah 2/3 kali 90 sama dengan 60. Kemudian yang ketiga, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Yang D-nya 2/3 sudut, bukan siku-siku, 2/3 sudut lurus ya. Nah, berarti ini 2/3 dari sudut lurus. Artinya itu adalah 2/3 dikali 180 sama dengan 120. Itu nomor 1 ya jawabannya. Sekarang nomor 2A. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 02.30 ya. 02.30 seperti apa? Nah, ini sama langkahnya seperti contoh nomor 2. Nih, jarum jam 02.30. Berarti ini 2 ditambah 30 per 60 dikali 30. Buka kurungnya. 2 kali 30 ditambah 30 per 60 kali 30. Nih, seperti ini. 60 ditambah 15 sama dengan 75. Nah, sekarang jarum menitnya ke 6. Jadi, jarum menitnya ke 6. Berarti ini 6 kali 30 sama dengan 180. Sehingga besar sudut yang ini itu, nih yang dibentuk oleh pukul, sudut terkecil yang dibentuk oleh jam pada pukul 02.30 itu adalah 180 dikurangi 75 sama dengan 105. Jadi 105 derajat. Nah, paham nggak nomor 1? Karena nomor 2A, karena nomor 2 BCD dan BCD itu sama angkanya seperti nomor 2. Paham nggak? Nih beberapa kan kemarin ada yang masih salah, hanya beberapa orang yang udah betul. Paham nggak? Ini ada yang nanya. Ini nilai, Najib nilai PTS. Nilai PTS MTK. Itu nomor 1A, 2A, paham nggak? Dijawab dulu yang kemarin masih salah. Kalau udah paham, kalau paham tidak akan dibahas penjelasan nomor berikutnya yang BCD-nya. Nah, BC juga sama, langkahnya seperti itu. Nah, lihat yang B-nya. Nah, seperti itu. Kemudian yang C-nya seperti ini, C dan D. Tuh, gitu. Jadi sama langkahnya. Jadi kalau ditanya itu langkah-langkahnya seperti itu. Paham ya? Karunya kasihan dari tadi gangguan Zoom-nya. Jadi mau Ibu cepet-cepetin. Ada yang ditanyakan nggak dari soal yang kemarin? Nah, yang ngumpulinnya nanya, Bu. Ulang. Oke, ulang nomor ini. Nomor 2B. Ini 2B itu ditanyakan adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 01.20. Berarti 01.20 itu gambar jamnya seperti ini kan? Nah, jarum pendeknya antara 1 dan 2, kemudian jarum panjangnya ke angka 4. Gitu kan? Benar? Nah, ditanyakan ini sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ya. Sudut terkecilnya. Berarti ini 1.20 untuk jarum jam.
1 ditambah 20 per 60 kali 30. Buka kurungnya. 30. 1 kali 30 ditambah 20 per 6 kali 30. Kita sederhanakan sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40. Itu jarum untuk jarum jam. Sekarang jarum menit menuju ke angka 4. Angka 4 itu, nah berarti kan ini angka 4. Dari 12 ke 4 itu berapa besarnya? 4 kali 30 sama dengan 120. Sehingga besar sudutnya, sudut terbesar dikurangi sudut terkecil. 120 dikurangi 40. Nah ternyata yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 01.20 itu adalah 80 derajat. Itu nomor 2. Terus nomor 3 seperti apa? Nomor 3 juga sama. Nih, jarum jam yang dibentuk oleh 11.35. Berarti ini 11 ditambah 35 per 60 kali 30. Buka kurungnya. 11 dikali 30 adalah 330. 35 per 60 kali 30 menghasilkan 17,5. Sehingga kalau kita tambahkan 330 ditambah 17,5 adalah 347,5. Nah, sekarang jarum menit, jarum panjang menuju ke angka 7. Nah, 35 kan itu menuju ke angka 7. Ya, berarti ini 7 kali 30 sama dengan 210. Sehingga sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 11.35 itu adalah 347,5 dikurangi 210 sama dengan 137,5. Tuh, ya. Sekarang berikutnya adalah jarum jam pada pukul 16.45. 16.45 itu adalah sama dengan 04,5. Nah, di sini kan nih antara 4 dan 5 jarum pendek, kemudian jarum panjang ke 9. Sehingga ini jarum jam 04,5 itu adalah 4 ditambah 45 per 60 kali 30. Buka kurungnya. 4 kali 30 ditambah 45 per 60 kali 30. Kita selesaikan. 4 kali 30 sama dengan 120 ditambah 45 per 60 kali 30 itu adalah 22,5. Sehingga hasilnya adalah 147,5. Sehingga jarum menit ke itu untuk sudut jarum jam. Kemudian untuk jarum menit ini ke angka 9. Nah, 9 itu berapa derajat? Nah, berarti 9 kali 30 sama dengan 260. Sehingga sudut terbesar dikurangi sudut terkecilnya adalah 270 dikurangi 142,5 sama dengan 127,5. Gitu. Paham nggak? Oke, kita lanjut sekarang ke satuan sudut. Nah, kalau udah buka materi mungkin udah paham ya. Jangan lupa, ini tugas hari ini dikumpulkan di Google Classroom-nya paling telat pukul 8 malam ya. Satuan sudut. Nah, satuan sudut itu ada macam-macam, tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah satuan sistem seksasimal. Yang terdiri dari apa? Ada derajat, ada menit, ada detik. Bagaimana konversi satuan derajat, menit, dan detik di sudut? Nah, diketahui bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga bisa kita konversi bahwa 1 derajat itu sama dengan 3.600 detik. Jadi perhatikan, 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga 1 derajat sama dengan 3.600 detik, seperti itu. Atau bisa juga kita sebaliknya, 1 menit sama dengan 1 per 60 derajat. 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Sehingga bisa diperoleh 1 detik sama dengan 1 per 3.600 derajat. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita konversikan. Yang pertama, 9 derajat itu ada berapa detik? 9 derajat itu ada berapa menit? Nah, berarti kan 9 kali 60. Jadi 9 derajat itu sama dengan 540 menit. Sekarang perhatikan, 12 menit itu berapa detik? Nah, berarti tinggal kita kalikan. 12 kali 60, karena 1 menit itu 60 detik. Sehingga 12 menit itu adalah 720 detik. Nah, sekarang 15 derajat
berapa detik? Nah, karena 1 derajat sama dengan 360 detik, maka tinggal kalikan 15 kali 3600 detik. Sehingga 15 derajat itu adalah 54.000 detik. Nah, sekarang sebaliknya, 45 menit berapa derajat? Berarti kan 45 per 60. Disederhanakan menjadi 3/4 karena masing-masing dibagi 15 ya. Kemudian 75 detik berapa menit? Berarti tinggal bagi 75 per 60, 5 per 4. Berarti ini kalau sederhanakan adalah 1/4 menit. Seperti itu. Kemudian ini contoh perhitungan. 1/3 kali 17 derajat. Berapa berapa derajat, berapa menit gitu kan. Nah, berarti kita ini 17/3 itu sama dengan 52/3. Berarti ini 5 derajat 2/3 2/3 derajat. Berarti kalau kita pisahkan 5 derajat 2/3 derajat. Yang 2/3 derajatnya rubah ke dalam menit sehingga diperoleh 40 menit ya. Jadi ini 1/3 kali 17 derajat itu sama dengan 5 derajat 40 menit. Nah, ini juga sama, kayaknya ini nggak perlu dijelaskan lebih lanjut nih. Seperti ini, 3 dikali 12 derajat 25. Ini diperoleh 37 derajat 15 menit. Dari mana? Nah, awalnya kan 3 kali 12 itu 36 derajat. Terus ini dikalikan 3 kali 25 menit, 75 menit. Nah, 75 menit itu sama dengan, nah ini kan satu derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti ini 75 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Yang 60 menitnya rubah ke dalam derajat. Tambahkan ke sini 1 sehingga menjadi 37 derajat 15 menit. Seperti itu. Paham ya? Nah, cara yang lainnya juga sama. Pokoknya mah disederhanakan seperti ini. Sok, ada yang tanyakan nggak? Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah sudah selesai. Gitu. Jadi dipelajari aja pembahasan soalnya. Oke lah, kalau gitu kita inikan dulu aja, bahas aja semuanya. 40 derajat, 32 menit, 35 detik ditambah 26 derajat, 34 menit, 58 detik. Berarti kita jumlahkan dulu sehingga diperoleh 66 derajat, 66 berapa? 66 menit 93 detik. Nah, mulai dari sini diinikan, dirubah yang 60 detiknya ke 1 menit kan. Yang nanti yang 1 derajatnya ke yang 60 menitnya ke derajat kan. Sehingga diperoleh menjadi seperti ini. Kayak begitu. Ini udah cukup jelas ya penjelasannya. Jadi kalian tinggal baca saja. Oke? Nah, ada yang ditanyakan nggak tentang tugas hari ini? Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Tinggal Ibu menunggu tugas kalian yang di buku paket nomor 11 sampai dengan 20. Boleh kalian mengerjakannya langsung di buku diberi tanda silang, kemudian nanti difotokan hasilnya ke Ibu. Paham nggak tugas hari ini? Paham nggak? Pakai cara pengerjaannya nggak, Bu? Enggak, langsung aja di checklist lah ya. Ya, langsung di checklist di bukunya. Kalau terlanjur pakai cara pengerjaannya lebih bagus, tinggal difotokan, nanti uploadkan. Berarti nilainya juga akan lebih bagus gitu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum ditutup sama Ibu? Jadi sekarang waktunya kalian mengerjakan setelah diterangkan. Mau nanya, Bu. Ya, boleh. Yang remedial kapan, Bu? Tanggal ininya? Oh, yang remedial kapan? Yang remedial nanti kalau kalian misalnya itu japri ke Ibu, ada yang mau ngambil soal ke Ibu ke sekolah boleh. Jadi ininya soalnya nanti ke Ibu akan diprintkan, nanti balikin lagi ke Ibu. Jadi tidak di Google Classroom lagi ininya. Gitu. Jadi Ibu mau dalam bentuk portofolio aja. Oh, nanti japri Ibu aja di sini boleh, Bu? Dijapri aja ke Ibu ya. Jadi maksudnya itu saya udah siap untuk mengerjakan
remedial saya. Karena kan terus kalian lihat di Google Classroom saya belum mengerjakan misalnya itu ulangan 1, kemudian tugas 1. Nah, bab kan udah ada 2 bab kan, bab 5, bab 6. Kalau sekarang itu udah bab 7. Kan di setiap bab itu di Google Classroom itu ada misalnya itu bab tentang aritmetika sosial. Misalnya itu tugas 1, materi 1, tugas 1 belum. Jadi gitu. Jadi kalian cek gitu ya. Nanti japri ke ibu, saya akan mengerjakan tugas yang ini. Nanti ke ibu disiapin ininya materi tugasnya. Begitu, karena kan tiap orang beda-beda ininya kekurangannya. Jadi kan ada sebagian yang ngerjain tugas 45 tapi tugas 1 2 3-nya nggak dikerjain. Kayak gitu. Nah, sementara kalau pembagian itu dirata-ratain. Kalau misalnya ada 5 tugas, hanya mengerjakan 2 tugas, berarti kan 2 tugas dibagi per 5 gitu. Jadi makanya kan ada yang gede, ada yang kecil kan, seperti itu. Makanya ada yang ya mudah-mudahan Batas waktu remedialnya berapa, Bu? Tanggal berapa? Ibu tidak akan menargetkan batas kalian secepatnya lebih baik. Berarti kalau nggak diperbaiki sampai dengan pembagian raport akhir semester ya seperti itu gitu. Jadi tidak akan ibu targetkan waktunya, tapi ibu ingatkan lebih cepat lebih baik gitu ya. Karena istilahnya itu ibu ditargetkan cepat-cepat tapi kalian suka lambat-lambat. Nah, ingat kembali bahwa sekarang itu setiap tugas berakhirnya di pukul 20.00 di hari yang sama. Kalau lebih dari itu kalian tidak akan bisa upload di GCR ya, karena udah ibu kunci. Gitu, seperti itu ya. Jadi sekarang mah kalau tugas hari ini dikerjakannya di-uploadnya paling lambat pukul 20. Lewat hari itu tidak akan bisa di-uploadkan ya. Jadi nilainya mau nanya, Bu. oleh Kalau ngerjainnya udah tepat waktu tapi ngumpulinnya telat juga sama. ya iya, kan tergantung uploadannya, ngupload yang di Google Classroom-nya. Kan makanya Ibu bilang kan paling akhir diupload pukul 20.00 di hari yang sama. Jadi jam 8 malam terakhirnya harus sudah terupload pada pukul segitu. Kalau misalnya lebih dari itu tidak akan bisa ngebuka itunya ke ibunya. Jadi kalian seolah tidak mengerjakan karena udah dikunci sama ibu. Begitu. Jadi kalian menguploadkan juga tidak akan terbaca sama ibu. Oke? Paham maksudnya? Kalau sudah paham, ya kalau sudah paham, ibu ucapkan terima kasih. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan di grup WA saja. Ini Ibu lihat dulu ini yang hadir ini di sini ada 12 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nuhun ya. Boleh meninggalkan room ini.